Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pembelajaran kuantum. Mata kuliah Strategi Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Widya Nurjannah MPD. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Ajeng Zahra Febrianti, yang kedua Ana Agnesianada, yang ketiga Zela Putri Priyatna, keempat Ulfa Wahyuni, yang kelima Putri Nurfajriyah, dan yang keenam Rizky Alfaris. Langsung kita ke materinya. Yang pertama ada materi Kuantum 1. Pengertian pembelajaran kuantum. Menurut The Porter dalam Fauzi dan Mushklis 2013, Handayani dan Perdata 2014, Murizal, Yarman, dan Yerifzon 2012, Sumaryati 2013, Tirtawati, Adiyana, dan Widianti 2014 menyatakan bahwa quantum learning merupakan metode pembelajaran yang penyajian materinya berdasarkan 6 langkah yang dikenal dengan tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Karakteristik pembelajaran kuantum ini mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar, serta menerapkan metode dan strategi belajar yang tepat bagi siswa sehingga siswa belajar efektif. Safriani, Aima, dan Sofia 2013, Wati, Zulkardi, dan Susanti 2015. Pembelajaran kuantum ini memiliki unsur-unsur fase pembuatan mahasiswa lebih aktif, lebih tertarik, dan lebih dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik menggunakan metode quantum learning lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran kuantum. Yang pertama, tumbuhkan adalah menumbuhkan minat dan motivasi siswa. Yang kedua ada alami, adalah menggunakan pengetahuan awal siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga ada namai, pemberian nama dengan menyediakan kata kunci atau menunjukkan konsep. Yang keempat, demonstrasikan. Siswa mendemonstrasikan bahan ajaran atau kesempatan berlatih. Yang kelima, ulangi, mengulang pelajaran atau menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Yang keenam ada rayakan, memberikan pengakuan atau penghargaan kepada peserta. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran kuantum ini. Yang pertama, kelebihannya, metode pembelajaran quantum learning menuntut mahasiswa untuk aktif mengamati, menyesuaikan, dan dapat mencoba hal-hal dalam lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pelajaran. Ada kekurangannya juga. Yang pertama, kendala dalam menggunakan metode pembelajaran ini yaitu memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga keterampilan seorang dosen sangat diperlukan untuk menjadikan proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mahasiswa yang kurang aktif akan tertinggal dan kurang memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen, sehingga pada saat tes akhir masih terdapat mahasiswa yang nilainya jauh dari nilai kriteria ketuntasan. Implementasi pembelajaran kuantum ini dalam proses pembelajaran mahasiswa akan dibagi ke dalam 7 kelompok dan heterogen secara jenis kelamin dan kemampuannya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes. Metode tes digunakan untuk mendapatkan data hasil kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa setelah mendapat pembelajaran menggunakan metode pembelajaran quantum learning dengan kerangka tandur dan metode pembelajaran konvensional pada materi kalkulus. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk esai sebanyak 5 soal dan disesuaikan dengan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis.
Untuk mendapatkan data yang akurat, maka soal tes yang akan digunakan perlu diuji validitas dan diuji coba instrumen untuk mengetahui reliabilitas dari soal tes tersebut. Analisis data pada penelitian adalah analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji T. Kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa yang belajar konvensional dan penelitian bahwa aktivitas dan prestasi belajar mahasiswa meningkat melalui penerapan metode quantum learning dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran metode quantum learning dengan kerangka tandur memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat matematika secara menyeluruh. Pada awal pembelajaran, pada tahap tumbuhkan mahasiswa diajak untuk mengetahui apa manfaat yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka dari apa yang akan dipelajari. Hal ini menyebabkan mahasiswa tertarik untuk memikirkan hubungan antara topik dalam matematika dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa atau bahkan hubungan antara topik matematika dengan di luar matematika. Selanjutnya ada kuantum 2, 3, dan 4 yang membahas tentang quantum teaching. Quantum teaching merupakan pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar, berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Karakteristiknya, yang pertama, segalanya berbicara. Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh, dari kertas yang dibagikan hingga rancang pelajaran. Semuanya mengirim pesan tentang belajar. Yang ketiga, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam pengubahan kita mempunyai tujuan. Yang keempat, pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses yang paling baik terjadi ketika siswa telah mendapatkan informasi sebelum memperoleh kesimpulan dari apa yang mereka pelajari. Yang kelima, akui setiap usaha. Belajar mengandung resiko. Belajar berarti keluar dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Yang keenam, jika layak dipelajari, layak pula dirayakan. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan minat dalam belajar. Di sini ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran kuantum. Kelebihannya selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Yang ketiga, adanya kerjasama. Keempat, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang enak dipahami siswa. Yang kelima, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri sendiri. Keenam, belajar terasa menyenangkan. Ketujuh, ketenangan psikologi. Kedelapan, motivasi dari dalam. Kesembilan, adanya kebebasan dalam berekspresi. Dan yang kesepuluh, menumbuhkan idealisme, gairah, dan cinta mengajar oleh guru. Kekurangannya, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Memerlukan fasilitas yang memadai. Model ini banyak dilakukan di luar negeri sehingga kurang beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dan kurang dapat mengontrol siswa. Langkah-langkah pada quantum teaching. Yang pertama ada tumbuhkan. Dalam hal ini mengacu pada fase menumbuhkan minat dengan memasukkan apakah manfaatnya bagiku dan manfaatnya dalam kehidupan mereka dengan proses yang semenarik mungkin. Yang kedua, alami.
dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa. Pengalaman belajar ini haruslah dapat mencakup segenap gaya belajar siswa, baik itu yang memiliki gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Yang ketiga, namai, dimaksudkan untuk menyediakan kata kunci, konsep, model, rumus, dan strategi sebagai penanda. Yang keempat ada demonstrasikan, menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah mereka terima. Yang kelima, ulangi. Dilakukan dengan cara mereview secara umum terhadap proses belajar di kelas. Yang keenam, rayakan. Pengakuan terhadap hasil kerja siswa di kelas dalam hal perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Rayakan dapat dilakukan dalam bentuk pujian, memberikan hadiah, atau tepuk tangan. Implementasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran dengan menggunakan model kuantum ini merupakan model pembelajaran di mana dalam proses pelaksanaannya siswa aktif dalam pembelajaran, dan diharapkan model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah dilakukan melalui kegiatan diskusi antara peserta didik. Untuk dapat melaksanakan metode ini, guru hendaknya merancang proses pembelajaran dengan matang, termasuk di dalamnya membuat bahan diskusi yang akan dijadikan sebagai bahan permasalahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.